Halo guys, balik lagi di channel Menggagas bareng gue Ariel. Di kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas terkait dengan hal-hal apa saja yang harus dihindari supaya kamu nggak terkena PHK. Simak videonya sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Pengusaha tidak boleh melakukan PHK secara sewenang-wenang. PHK itu hanya bisa dilakukan berdasarkan alasan yang diatur dalam pasal 154A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Nah, di situ disebutkan ada 15 hal yang dapat menjadi alasan dari dilakukannya PHK. Yang pertama adalah PHK bisa dilakukan ketika perusahaan itu melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan perusahaan dan tidak ada kesepakatan melanjutkan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Jadi ada yang namanya aksi korporasi yang mana suatu PT atau perseroan terbatas itu biasanya antara satu PT dengan PT yang lainnya bisa digabung gitu. Jadi ada PT A, PT B digabung atau menjadi PT C, kemudian juga bisa juga PT A diakuisisi sama PT B, jadi nggak ada lagi PT A hilang, terus jadi PT B aja dan sebagainya. Itu intinya ketika ada aksi korporasi seperti itu, ya itu bisa menjadi alasan untuk PHK, manakala tidak ada kesepakatan untuk perpanjangan, melanjutkan hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah perusahaan itu melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Jadi ketika laporan buku, laporan tahunan itu menunjukkan adanya kerugian dari perusahaan, nah itu juga bisa menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi. Ya, salah satu efisiensi bentuknya ya bisa melalui pemotongan biaya produksi, kemudian juga bisa melalui salah satunya karena pemotongan biaya produksi tadi adalah bentuknya adalah PHK ya, PHK terhadap karyawan supaya lebih efisien. Nah, kemudian juga ada perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Jadi intinya hampir sama, tapi dalam hal ini perusahaannya sudah benar-benar tutup gitu. Jadi ya mau gimana lagi, perusahaan sudah tutup tentunya harus PHK gitu loh. Karyawannya kerjain apa kan? Jadi itu 3 alasan yang pertama. Kemudian yang keempat adalah perusahaan tutup yang disebabkan oleh keadaan memaksa atau force majeure. Nah, apa sih yang dimaksud dengan force majeure atau keadaan memaksa ini? Force majeure itu adalah suatu keadaan yang di luar kuasa para pihak ya, seperti bencana alam, kemudian juga bencana non alam, kemudian juga ada peperangan dan sebagainya, ada keributan, konflik dan sebagainya yang akhirnya ya itu akan memaksa perusahaan untuk tutup atau mungkin untuk libur atau mungkin untuk melakukan efisiensi dan beragam hal, tidak ada pemasukan bagi perusahaan seperti pandemi COVID kemarin juga bisa termasuk sebagai bencana non alam ya, mungkin juga bisa menjadi alasan bagi perusahaan itu untuk tutup gitu. Nah, kemudian juga yang kelima, alasan PHK yang kelima adalah perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan alasan yang keenam adalah perusahaan dalam kondisi pailit. Jadi intinya ketika perusahaan punya utang macet, dia nggak bisa bayar, ada kesulitan permasalahan terkait dengan pembayaran utang sehingga harus ditunda pembayaran utangnya, atau mungkin sampai pada tingkatan yang lebih parah itu bisa disebut pailit ya. Jadi perusahaannya sudah gagal bayar utang, gagal bayar terhadap para kreditor. Nah, itu juga bisa menjadi alasan dilakukannya PHK terhadap karyawan. Nah, alasan yang ketujuh adalah adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja atau buruh dengan alasan pengusaha melakukan beberapa perbuatan berikut. Jadi, poinnya adalah yang mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja ini justru karyawan atau pekerjanya. Nah, apa sih yang biasanya bisa dijadikan alasan ya untuk pekerja mengajukan permohonan PHK ke pengusaha? Yaitu ketika pengusaha atau perusahaan itu menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja atau buruh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika perusahaan atau pengusaha membujuk atau menyuruh pekerja atau buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Kemudian apa sih contohnya ya? Perusahaannya nyuruh mencuri, kemudian perusahaannya menyuruh menyabotase, perusahaannya menyuruh melakukan korupsi dan sebagainya, segala macam itu ya, bertentangan dengan undang-undang. Nah, itu juga bisa menjadi alasan karyawan untuk minta mundur, minta PHK. Nah, kemudian yang ketiga alasannya adalah ketika perusahaan atau pengusaha itu tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Meskipun pengusaha akhirnya juga membayar tepat waktu sesudah itu, tapi ketika sudah pernah terjadi 3 kali berturut-turut karyawan itu telat bayarnya, tidak on time, ya itu bisa menjadi alasan bagi karyawan untuk minta PHK gitu. Nah, kemudian alasan yang keempat adalah ketika si pengusaha atau perusahaan ini tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada karyawan. Ini juga bisa menjadi dasar bagi karyawan untuk mengajukan PHK ketika kewajiban yang sudah ada di perjanjian, sudah ada di secara tertulis maupun ada bukti-buktinya bisa dibuktikan sudah dijanjikan, tapi tiba-tiba tidak dipenuhi. Nah, itu juga bisa menjadi alasan. Nah, kemudian alasan selanjutnya atau dasar ya bagi karyawan untuk mengajukan PHK kepada pengusaha adalah ketika pengusaha atau perusahaan itu memerintahkan pekerja atau buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan. Jadi di perjanjian kerja itu ditulis ada kewajibannya A, B, C, D gitu. Tiba-tiba ada kerjaan Z, X, Y gitu, ada kerjaan-kerjaan lain yang itu di luar job desk ya istilahnya. Itu juga bisa menjadi alasan bagi karyawan minta untuk ya udahlah PHK aja gitu. Nah, kemudian yang keenam itu ada dasar bagi karyawan yang terakhir ya untuk mengajukan PHK, minta PHK adalah ketika perusahaan itu memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja atau buruh, sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja. Jadi tiba-tiba di tengah jalan ada tambahan kerjaan dan itu ternyata tambahan kerjaannya itu sifatnya bisa membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan. Nah, itu boleh buruh untuk minta PHK aja lah gitu.